Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kawan dan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta, lompatkan ke soraklah seperti tahun pembebasan. Saudara, dengarlah cakaplah bahwa kebebasan dari semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahun Yubel. Angkatan bebaskan ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua kawan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah lagi tahun pembebasan. Saudara, ini sesi ketiga ya, kita akan bicara mengenai pemulihan roh, jiwa, dan tubuh. Dari sesi-sesi pertama, kedua, kita sudah tahu ya lebih kurang tubuh, jiwa, dan roh itu seperti apa. Jadi kita ini, saya ulang ya, kita ini manusia yang punya tubuh. Tubuh kita itu seperti casing luar yang nampak dari luar aja. Tapi kita punya jiwa dan sebetulnya kita itu manusia roh. Yang sering orang lupa itu kebanyakan kita tuh ngurusin masalah jiwa dan tubuh. Jadi roh tuh suka agak terabaikan, saudara ya. Karena kita kan setiap hari melihat apa yang di depan mata. Jiwa kita itu kan sudah dikasih tahu bahwa jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, kehendak, itu semua itu jiwa ya. Jadi yang nampak dari luar ini sebetulnya jiwa-jiwa kita. Dengan penampilan luarnya tubuh ya, casing gitu. Nah, cuman dari sekian banyak hal yang diurusi manusia itu memang masalah jiwa sebetulnya. Jadi daging ini mengikuti apa yang menurut jiwa. Jiwanya mau apa, diikutin dibanding dengan yang diikutin oleh roh. Sehingga firman Tuhan dikatakan ya, kita
baca di Matius 26 ayat 41. Sudah dapat kita baca sama-sama ya. Matius 26 ayat 41. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, itu saudara ya. Jadi itu sebagai ayat yang sering kita dengar, tapi juga sebagai pembelaan diri, saudara. Kalau kita mengalami yang rasanya rohnya pengen nih menyala-nyala sama Tuhan, tapi jiwanya lemah. Nah, ini yang sering dijadikan ayat andalan. Roh penurut daging lemah gitu. Seolah-olah minta dimaafkan, minta dimaklumi terus. Memang awal-awal kita kenal Tuhan mungkin oke lah seperti begitu ya. Tapi seiring berjalan waktu makin lama nggak bisa terus-terusan seperti begitu saudara ya. Sekian tahun ikut Tuhan, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun, kehidupannya tuh karakternya tuh nggak berubah-berubah saudara ya. Masih tetap seperti begitu. Nah yang sering kali orang lupa itu, roh kita tuh semangat menyala-nyala saudara. Seperti saudara-saudara di sini kan retret semangat kan saudara? Semangat. Tapi nanti begitu pulang ke rumah, semangatnya masih sama nggak? Saudara dihadapkan kembali ke masalah-masalah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau di sini seolah-olah lupa, sampai ada yang bilang di sini seperti di surga ya katanya. Tiap hari santai, tidur enak, makan enak, suasananya suasana rohani, seperti nggak ada masalah ya. Tapi ketika kita besok pulang ke rumah, ketemu lagi masalah yang sama, yang belum selesai, yang harus dihadapi setiap hari. Nah itu gimana reaksi kita? Banyak hal tuh, roh tuh menyala-nyala semangat. Tapi yang menjadi penghalang itu jiwa kita, saudara. Karena begitu percaya Yesus, roh kita ini sudah dihidupkan, diperbaharui. Tetapi jiwa kita tuh masih jiwa yang lama, saudara. Masih ada pikiran lama, kehendak lama, emosi yang lama, karakter yang lama. Nah itu yang mesti diurusi sama kita ya. Jadi jangan anggap enteng, jiwa yang belum diberesi itu berpengaruh besar terhadap kemajuan rohani kita. Jangan kita abaikan. Jadi saudara mesti menyadari kekuatan dan kelemahan diri kita masing-masing. Jadi mesti sadar diri nih, saya ini lemahnya di mana, apa saya ini cepat putus asa, saya ini pemarah, atau saya sering kecewa, atau saya emosian, atau saya cepat depresi, atau males. Nah, itu yang hal-hal yang harus saudara perhatikan, saudara yang harus benar-benar sungguh untuk diperbaharui gitu. Karena kalau saudara biarkan bertahun-tahun, hal itu menjadi penghalang untuk saudara maju dalam rohani ya. Setiap KKR semangat, ikut retret semangat, didoakan, diurapi, waduh rasanya on fire saudara. Tapi sampai di rumah, ya memblek lagi, jatuh lagi, lemes lagi, lihat keadaan belum selesai, gimana ini gitu. Jadi itu yang saudara mesti perkuat terus. Hal-hal yang belum selesai mesti diselesaikan saudara. Jangan dibiarkan. Jadi jiwa kita ini kan dari kecil, dewasa, masa-masa lalu, trauma-trauma, itu mesti diberesin. Kalau enggak tuh akan berpengaruh ya. Misalnya saudara dulu orang kaya, orang berduit. Terus Tuhan izinkan terjadi masalah. Saudara sekarang kan rasanya tuh down, apa rasanya depresi, sedih gitu ya. Ataupun saudara dulunya kecilnya susah. Nah sekarang tuh pikirannya duit melulu. Jadi itu kan harus diberesin saudara ya, pola pikirnya tuh harus diperbaiki. Ataupun saudara dari kecil tuh sering mengalami kekerasan. Jadi saudara bawaannya emosi, marah terus, cepet emosi. Dari kecil susah, beratnya kehidupan sering membuat juga jadi, wah saya ini harus tegar nih, harus kuat. Tapi akibatnya jadi sama orang galak, sama orang tuh judes, sama orang tuh bawaannya emosi melulu gitu. Itu ke bawah sampai sekarang. Jadi kalau saudara lihat kehidupan pribadi saudara sekarang, itu produk dari simpanan tabungan masa lalu. Sekarang nih hasilnya nih. Bertahun-tahun dibentuk oleh masalah, oleh proses, oleh background keluarga, pendidikan, pengalaman hidup, dan lain sebagainya.
Hasilnya sekarang, saudara. Gimana? Nilai sendiri deh, saudara. Apakah dari awal ikut Tuhan sampai sekarang ada kemajuan, ada perubahan karakter, atau sama aja, atau makin jelek, saudara? Saya pribadi juga ngalamin, kadang saya merasa, oh saya udah cukup sabar nih. Ternyata Tuhan lihat juga, dikasih masalah, diizinkan masalah, ada orang yang tiba-tiba marah-marah sama saya, maki-maki saya kaget dong, waduh, salah apa saya? Saya nasehatin baik-baik, dia hanya maki-maki. Waduh, ternyata dalam hati, aduh Tuhan, ternyata saya belum cukup sabar juga ini. Sempet kebawa, kok apa nih salah saya gitu. Ya ternyata akhirnya Tuhan ingatkan, ya lagi diajar kesabaran, lebih sabar lagi. Jadinya ya sabar itu nggak tiba-tiba langsung blok berubah sabar, enggak, saudara. Diajar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari masalah demi masalah, dibenturkan, diperhadapkan, supaya saudara tuh dipertajam, saudara. Dipertajamnya bukan yang negatif, tapi yang positif. Dipertajam untuk makin baik dan semakin baik ya. Seperti pisau, kalau tumpul kan udah nggak berguna ya. Motong apa juga susah gitu. Tapi kalau pisaunya tajam, berguna untuk motong sayur, motong daging tuh gampang gitu. Demikian hidup kita juga, kalau kita sudah dipertajam oleh proses didikan Tuhan, kita bisa bermanfaat, kita berguna, bisa untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi dalam diri kita itu ada pertentangan antara keinginan jiwa dan keinginan roh. Di Galatia 5 dikatakan keinginan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, dan sebagainya. Siapa yang melakukan perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi semua masalah yang terjadi itu semuanya itu adalah perbuatan daging, saudara. Jadi nggak peduli orang dewasa, anak-anak, ada aja kan yang sikap-sikapnya, sifatnya, karakternya yang masih tanda kutip ya, masih negatif gitu. Jadi Tuhan mau tuh supaya kita tuh keinginan roh lah yang kita tunjukkan. Jadi bukan lagi keinginan daging, tapi yang berkuasa itu keinginan roh yang menguasai jiwa. Jadi bukan jiwa yang menguasai roh dan tubuh, terbalik ya, tapi roh yang menguasai jiwa dan tubuh. Jadi keinginan-keinginan kita tuh harus berlandaskan kita punya kesadaran bahwa kita tuh calon pewaris kerajaan sorga. Jadi setiap apa yang kita lakukan tuh kita harus ingat, kita ini calon pewaris kerajaan sorga loh. Apakah sikap kita ini seperti calon pewaris kerajaan sorga atau pewaris kerajaan neraka, saudara ya. Jadi harus kita ingat setiap hari itu. Kalau kita ingat bahwa kita tuh calon pewaris kerajaan sorga, maka tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan kita itu mencerminkan calon warga kerajaan sorga, saudara. Jadi jangan biarkan tuh kedagingan atau hal-hal dalam kejiwaan itu menguasai kehidupan kita. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati mengurusi apa yang di dalam kita ini nih. Karena yang Tuhan mau itu adalah kita ini hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Tuhan mau tuh keinginan roh. Keinginan roh itu apa? Yaitu 9 buah roh itu, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus kelemah lembutan dan itu pada apal semua ya. Cuman prakteknya udah belum? Dikit-dikit. Nah itu sebetulnya target Tuhan tuh itu, supaya 9 buah roh itu mengalir dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Ya diproses lewat kehidupan. Gak ujuk-ujuk kayak tongkat ajaib, plok, langsung berubah. Semuanya 9 karunia-Nya mengalir. Enggak, saudara. Diproses, dididik dari hari ke hari. Jadi kalau saudara saat ini ngalami yang tidak enak, masalah, dan sebagainya, ya itu proses Tuhan untuk kebaikan saudara semua, kebaikan kita semua, supaya 9 buah roh itu mengalir keluar ya. Jadi dari hari ke hari jangan sama seperti tahun-tahun dulu. Harus ada pembaharuan akal budi, diperbaharui dari hari ke hari. Ya, jadi Pak Pendi yang lama sama yang sekarang harus beda ya Pak. Juga Pak Pendi di masa depan harus lebih baik lagi. Amin Pak. Amin ya.
Jadi kita bersyukur ya kalau mengalami didikan Tuhan itu berarti Tuhan tuh sayang sama kita. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Semua pasti ada maksud rencana Tuhan. Kadang keinginan daging itu maunya enak-enak, saudara. Santai, duit banyak, gak ada masalah. Semua senang, mau beli apa bisa. Mau apa juga bisa gitu. Punya kuasa, punya kemewahan, punya kenikmatan. Nah itu dia. Akibatnya kan manusia jadi males, jadi lesu, rohaninya juga saya kayaknya nggak perlu Tuhan nih, semua kita udah punya, ngapain juga susah-susah minta sama Tuhan toh udah punya. Nah itu akibatnya ya. Jadi Tuhan memang seringkali Tuhan tuh nggak jebret semua dikasih berkat langsung, enggak. Tuhan tuh kasih dikit-dikit, perlu dikasih. Nanti giliran udah mulai enak nih ya dipepet dikit dah biar cari Tuhan lagi gitu. Nanti udah agak enak. Ya begitu terus proses Tuhan tuh begitu. Nggak langsung sekali semua beres. Enggak saudara. Sedikit-sedikit kayak tarik ulur Tuhan tuh sama kita begitu ya. Supaya kita tuh nggak lengah. Nggak supaya kita tuh kan di firman Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah itu dia, berjaga-jaga itu gimana? Hidup dalam terang saudara. Berjaga-jaga tuh hidup dalam terang, jangan hidup dalam kegelapan. Kalau gelap kan nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa lihat di depan ada bahaya apa. Tapi kalau hidup dalam terang, saudara tahu mau ke depan tuh mau kemana, di depan kita ada apa. Itu hidup dalam terang ya, bukan hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Nah, kemudian kalau untuk pemulihan tubuh, jiwa dan roh, saudara sudah tahu lah kalau untuk tubuh kan hal-hal yang jasmaniah ya. Jadi Tuhan mau kita mengalami pemulihan itu berarti kita juga harus memperhatikan hal-hal jasmani kita juga. Kesehatan misalnya. Jangan sembarangan makan. Kalau kira-kira udah ada umur ya dibatas-batasi lah makanan yang kolesterol, berminyak. Dibatasi saudara ya. Jangan diembat terus, dihabek atau mumpung gratis nih, mumpung dibayarin nih, makanlah gitu sepuasnya. Hati-hati saudara, itu tabungan juga buat tubuh fisik kita ya. Enak di lidah tapi belum tentu buat kesehatan kita. Apalagi kalau perut misalnya mulai agak maju ya. Nah. Mulai agak maju ya, disuruh mundur dah perutnya. Jangan terlalu maju saudara. Jangan terlalu maju, karena menimbun lemak di perut itu tidak baik untuk kesehatan. Baik pria maupun wanita ya, sama ya, harus jaga kesehatan. Karena kalau tubuh kita sakit, kita juga repot saudara. Mau kemana susah, biaya banyak kan, mau bergerak susah. Pokoknya semua tubuh kita tuh harus kita pelihara, kita jaga dengan baik, dengan hidup sehat, makan makanan sehat dan olahraga lah ya. Jadi jangan abaikan juga tubuh kita ini, karena tubuh kita ini kan melangkah kemana kita akan pergi itu, jiwa dan roh itu ditopang oleh tubuh kita yang sehat. Ya, jadi saudara kira-kira udah tahu lah kalau untuk masalah kesehatan ya. Untuk masalah roh itu, nah gimana sih supaya roh kita ini kuat? Sehingga bisa menguasai jiwa dan tubuh. Yang pertama kita mesti sadar diri dulu. Sadar nih bahwa selama ini tuh jiwa kita tuh udah terlalu mendominasi roh kita. Keinginan kita itu kedagingan dulu. Apalagi zaman sekarang, handphone dulu nih. Orang Indonesia katanya paling banyak nonton HP satu hari bisa 6 jam, saudara. Di seluruh dunia tuh paling banyak katanya orang Indonesia tuh pegang HP. HP udah kayak jadi belahan jiwa ya. Gak ada dicariin. Kalau gak pegang rasanya gak percaya diri gitu. Kayaknya ada yang kurang gitu kalau nggak bawa HP. Nah itu dia saudara ya. Kita juga harus tahu waktu, bisa mengisi waktu untuk hal-hal yang berguna ya. Boleh sih main HP, tapi untuk hal positif yang membangun iman. Pokoknya di akhir zaman ini prinsipnya gini, jangan tanya ini boleh apa ini enggak. Tanya ini membangun iman apa enggak gitu. Saudara nonton sinetron, oke, buat jiwa seneng, ketawa-ketawa, atau nonton TV, hahaha. Tapi buat roh kita, nah itu memuliakan Tuhan enggak? Nah pedomannya itu aja, memuliakan Tuhan enggak? Membuat rohani kita bertumbuh enggak? Nah patokannya itu aja. Jadi nggak usah ini boleh itu nggak boleh. Tanya, ini membangun iman enggak? Gitu patokannya ya.
Nah, kemudian kita yang kedua itu harus membaca firman, saudara. Jadi baca firman jangan dianggap enteng. Saya perhatikan ternyata orang Kristen itu banyak yang susah loh baca Alkitab ya. Cuma seminggu sekali ke gereja. Habis gitu di rumah ya baca renungan harian 1 ayat, 2 ayat. Udah cukup. Udah rasanya cukup lah. Tapi untuk hal-hal lain nonton, gadget, semua hobi bisa berjam-jam. Tapi untuk menyediakan waktu buat Tuhan, berjaga-jaga berdoa 1 jam aja sulit, saudara. Itu kenyataan. Tidak bisa dipungkiri dan memang yang terjadi seperti itu, saudara. Orang Kristen tuh banyak yang biasa aja lah. Nggak usah yang terlalu fanatik katanya. Jangan terlalu semangat rohani-rohani melulu katanya. Jadi lama-lama suam, saudara ya. Karena kan godaan dunia makin hari makin banyak. Kalau kita nggak menyadari hal ini, ya lama-lama rohani kita suam, saudara. Kalau suam kan Tuhan bilang, mau panas apa mau dingin? Kalau suam-suam aku muntahkan. Tuhan bilang kan gitu. Jadi kita kalau hari ini mendengar firman yang mengingatkan itu masih bersyukur. Berarti Tuhan mau kita hidup tuh lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mempersiapkan diri sebagai warga kerajaan sorga. Ya, kalau kita menyadari sebagai warga kerajaan sorga, maka kita juga harus persiapin diri nih, gimana sih sebagai anggota kerajaan sorga. Nah, salah satunya seperti kita mau pergi ke suatu tempat, kita kan perlu namanya GPS ya. Kayak kita dari rumah ke sini kan nggak tahu jalan, perlu GPS. Nah, orang Kristen itu GPS-nya ya firman Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang nggak suka baca firman Tuhan, bisa tersasar, bisa nggak nyampe tujuan. Karena dia nggak tahu arahnya kemana, ke sini, ke sana, apa gimana gitu. Jadi firman Tuhan itu harus kita baca setiap hari, kita renungkan dan kita lakukan. Karena itu pedoman hidup. Jadi jangan anggap remeh, saudara, firman Tuhan itu ya. Saya lihat orang-orang yang berkarakter minus itu kurang suka baca firman kalau saya lihat ya. Tapi kalau yang suka merenungkan dan melakukan, pasti hidupnya berubah, karakternya berubah. Karena apa? Karena ketika firman menguasai hidup kita, maka firman itu yang akan memegang kendali atas hidup kita. Hidup kita bukan lagi dikuasai oleh jiwa yang kemarahan, kepahitan, kesedihan. Tapi firman itulah yang mengingatkan untuk hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau saudara mau marah, mau emosi, firman Tuhan sudah ingatkan, sabar, ampuni. Nah, kita nurut, ya kita lakukan, akhirnya kan kita lulus, sabar ya. Buah rohnya itu makin banyak melimpah ruah dalam kehidupan kita. Tapi kalau nggak ada firman yang menguasai hidup kita, ya jiwa kita yang menguasai. Ya, jadi saudara-saudara mesti sungguh-sungguh perhatikan hal ini. Jangan biarkan waktu berlalu dengan keadaannya sama ketika jiwa kita berpuasa. Tapi baca firman, renungkan. Karena apa? Firman Tuhan bilang, segala firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu dia. Manfaat firman tuh di situ saudara bisa tahu bagaimana cara hidup yang benar itu dari kecintaannya akan firman Tuhan, ya. Jadi mulai hari ini sepulang dari sini saudara semua lebih banyak lagi membaca firman, merenungkan dan melakukannya ya. Pasti hidup saudara akan berubah. Mungkin saudara nggak menyadari, tapi lama-lama firman Tuhan itu mengikis, mengingatkan, menegur, menguduskan pikiran kita, lama-lama berubah. Hati kita berubah, pikiran kita berubah, hidup kita pun berubah ya. Kemudian yaitu berpuasa, saudara. Mungkin orang Kristen juga sulit berpuasa ya, apalagi kalau lagi banyak godaan nih. Duit ada, mau beli makanan enak aja bisa, mau pergi ke restoran manapun bisa. Mau puasa itu sulit, saudara ya. Karena bisa beli apa yang dia mau. Apalagi maaf nih, misalnya dulunya susah, mau beli makanan enak susah, sekarang punya duit. Wah, kapan lagi nih bisa makan enak? Restoran jauh aja di Uber. Ada teman saya dari sini ke Anyer cuma mau buat makan doang katanya. Ke pantai makan, habis gitu pulang balik lagi. Sampai jauh-jauh begitu. Bahkan kalau orang kaya bisa makan siang di Singapura, makan malam di Hong Kong, saudara. Itu karena itu ya, keinginan dagingnya ya. Jadi harus ada penguasaan diri. Saya juga merasakan kalau berpuasa itu, kita lebih ada pengendalian diri. Karena apa? Mau kesel, mau marah,
kayak udah nggak ada energi, saudara, udah lemes. Jadi sabar dah. Tapi kalau perut kenyang, tenaga gede, wah cepet banget emosinya ya. Mau marah, lu jual gue beli katanya gitu orang bilang kan. Tapi kalau dengan berpuasa, saudara ada pengendalian diri, saudara. Jadi yang muda-muda juga anak remaja belajar juga untuk mulai berpuasa ya. Kalau nggak kuat 1 hari full ya setengah hari lah. Mulai belajar pengendalian diri ya. Nah kemudian yang terakhir yaitu bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Nah ini jangan lupa yang terpenting. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Karena Roh Kudus itu yang menuntun kita. Ketika kita lemah, Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ketika kita misalnya udah baca firman, udah puasa, udah doa, udah tapi masih mau marah nih. Ataupun kita depresi yang sedalam-dalamnya. Doa, saudara. Minta Roh Kudus tolong. Pasti Roh Kudus akan beri kekuatan ya. Karena jangan lepas tangan kita dari Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sumber kekuatan kita. Ada orang yang karena masalah hidup kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dah, stres mikirin masalah di otak, mikir gimana caranya, akhirnya kan jadi nggak bisa tidur, saudara. Nah, daripada saudara begitu malah jadi nanti sakit, banyak pikiran ya. Maka zaman sekarang kan banyak orang sakit mah, sakit pusing, nyeri-nyeri tapi nggak tahu sebabnya gitu. Itu dari pikiran biasanya. Ketika saudara udah nggak tahu mesti ngapain, bilang Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus berikan saya kekuatan. Maka pasti Roh Kudus akan beri kekuatan ya. Ada istilahnya bergosip dengan Roh Kudus katanya gitu. Jadi daripada saudara bergosip sama orang, mending bergosip sama Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, saya lagi kesel nih sama si A nih. Dia orangnya begini. Nah, bergosip sama Tuhan tuh nggak apa-apa, diperbolehkan malah ya. Nanti kan akhirnya Roh Kudus yang akan beri penghiburan. Kamu jangan begitu, kamu harus mengampuni orang itu. Jadi kita kan nggak berdosa. Kalau bergosip sama orang kan ke satu dosa, jadi panjang ceritanya kan kemana-mana, membuka celah hati kita untuk kepahitan dan sebagainya masuk ya. Jadi jangan lupa saudara, seringlah berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong yang sejati yang Tuhan beri di akhir zaman ini ya. Ya, saya berharap pulang dari sini saudara, tubuh, jiwa dan rohnya sudah pulih. Jangan sama lagi, nanti kalau retret lagi udah berubah saudara ya. Udah mulai karakternya baik, rohaninya bertumbuh dengan baik. Terus juga mulai bisa melayani, mendoakan orang-orang ya. Banyak jiwa-jiwa di luar sana tuh sekarang lagi bermasalah, saudara. Lagi perlu pertolongan karena mereka juga banyak masalah hidup, masalah ekonomi, masalah dunia, masalah hubungan, masalah sakit penyakit, banyak, saudara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menolong mereka? Karena kita ini terang dunia. Dunia yang gelap, kita yang datang untuk menerangi mereka. Ya, jadi juga jangan terlalu fokus di masalah kita sendiri yang belum selesai. Tapi belajarlah melihat masalah orang lain juga. Ketika kita menolong orang lain, Tuhan juga pasti kan tolong kita juga kan. Gitu ya. Jadi saya berharap sepulang retret ini saudara punya tekad untuk lebih lagi roh kita ini menguasai jiwa kita ya. Jadi jiwa kita tuh jangan terlalu digede-gedein. Ada orang tuh bawaannya baper melulu, bawa perasaan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit aduh gua teraniaya, dikit-dikit gua tuh rasa terintimidasi ataupun tersinggung lah. Aduh, perasaan melulu yang dibawa ya. Jangan, saudara. Roh kita yang harus menguasai perasaan kita. Jadi jiwa kita diperbaharui dari hari ke hari, maka roh kita juga akan kuat ya, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saya percaya apa yang saudara rindukan, saudara nanti jawaban doa selama ini pasti Tuhan jawab. Masalah itu ada expirednya, saudara. Nggak akan selama-lamanya terus mengikuti hidup kita, enggak. Akan ada expirednya. Cuman masalahnya kita sabar nggak berjalan bersama Tuhan menghadapi masalah itu. Nanti kita ketika sudah selesai, kita bukan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, jadi hidup kita ini memuliakan Tuhan, enggak begitu-begitu aja, ada perubahan karakter yang nampak sehingga terang Kristus itu bercahaya. Oh ya benar, ini anak Tuhan nih, ini warga kerajaan sorga nih, beda nih sama orang dunia.
Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena rohmu menyala.